Hari ini kita bersama-sama merenungkan sebuah tema berkat atas keluarga. Dan saya akan membacakan untuk kita melalui sebuah klip video yang sudah dipersiapkan dalam pembacaan Alkitab. Mari kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Mazmur 128, berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 128. Di Mazmur 128 ayat pertama dan keempat. Seperti di layar, saudara bisa lihat kalau saudara di rumah memakai handphone, memakai layar TV, mari ikuti bersama dengan saya. Ayat 1 dan 4, saya berikan warna kuning di sana. Saudara, dua ayat ini memiliki pemunculan kalimat yang sama, yaitu orang yang takut akan Tuhan. Ayat 4 diulangi lagi, orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Apa maksud daripada bagian perikop ini yang memunculkan dua ayat yang sama, yaitu takut akan Tuhan? Saudara, di sini diberikan makna bahwa berkat atas keluarga dimulai dari kehidupan pribadi yang benar di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan. Di bagian ini kita melihat bahwa seorang suami sebagai kepala keluarga mengambil peran pemimpin rohani bagi keluarganya. Secara pribadi seharusnya ia memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, sehingga dapat mengarahkan keluarganya kepada jalannya Tuhan. Jadi berkat atas keluarga itu digambarkan seorang suami yang hidup benar di hadapan Tuhan dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, berkat atas keluarga di dalam bagian ini disampaikan begitu penting peranan suami, yaitu papa. Mari kita renungkan bersama. Ketika diberikan tanggung jawab sedemikian, di dalam layar saudara bisa melihat bahwa pemimpin rohani bagi keluarga adalah kepala keluarga. Pemimpin keluarga tidak boleh mengabaikan bagian dia. Dia harus memiliki kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Baru dia bisa memimpin keluarganya benar di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat, di Ulangan dikatakan bahwa seorang kepala keluarga, dia harus memimpin keluarganya sedemikian. Saya bacakan untuk saudara, Ulangan pasal 6 ayat 5-9. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan,
apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jemaat, Ulangan mengingatkan bahwa kita sebagai orang tua harus mengulang-ulang perintah Tuhan kepada kehidupan anak kita. Mengajarkannya, memberitahukannya dalam perjalanan, bahkan pada saat berbaring, saat engkau bangun, itu disampaikan senantiasa. Saya ingat ketika di masa COVID-19 ini, saya masuk ke kamar anak saya berbicara kepada mereka tentang keselamatan. Kedua anak putri saya yang sudah di usia remaja, saya harus sampaikan tanggung jawab saya sebagai papa untuk mereka. Saya tidak bisa mengandalkan bagaimana hanya di gereja dia mendengar berita keselamatan. Tapi saya harus pastikan mereka mendengar berita keselamatan. Dan saya perlu mengetahui mereka benar-benar menerima berita keselamatan itu. Di masa COVID-19, di mana mereka begitu banyak waktu, sampai bahkan larut malam tidur. Satu malam saya masuk ke kamar mereka. Saya tanya mereka tentang keselamatan. Saya sampaikan tentang jalan keselamatan. Saya ajak mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan keinginan mereka untuk tahu tentang keselamatan. Sampai satu titik saya menyadari mereka sebenarnya belum sungguh-sungguh mengenal Yesus sebagai juru selamat. Anak saya yang pertama umur 14, yang ketiga bulan Juli akan masuk umur 13. Dan mereka belum tahu dengan sesungguhnya keselamatan di dalam Yesus. Pada waktu saya berbicara, terus berbicara, saya melihat putri saya yang kedua mulai gentar. Dia mulai berkata, saya harus sedemikiannya mengikut Tuhan. Saya bilang iya. Bahkan ketika saya lihat jam sudah mulai jam 12 malam. Putri saya yang pertama belum mau berhenti dalam pembicaraan tersebut. Saya bilang, kita berdoa besok kita lanjut. Enggak apa-apa. Saya ingin tanya satu hal. Saya tahu apa yang ditanyakan. Dia bertanya, kalau sampai apa yang kita percayai ternyata salah. Ternyata apa yang papa sampaikan ini salah. Bagaimana pertanggungjawaban papa? Saya sampaikan kepada dia. Saya katakan bahwa papa yakin dan percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Sudah sebagai anak remaja yang kritis, dia berkata, iya papa meyakini itu. Tapi ternyata yang papa yakini salah, bagaimana? Saya katakan, papa tidak akan pernah rugi. Kenapa? Saya sampaikan kepada dia bahwa di luar semua keyakinan di dalam Tuhan Yesus, di luar sana hanya mengajarkan bahwa melalui perbuatan. Dan saya berkata bahwa hidup kita bukan keselamatan itu didasarkan perbuatan. Dan saat ini saya mau tanya hidup Paula, namanya Paula putri pertama saya. Bagaimana hidup kamu? Apakah hidup kamu benar? Dan kalau kita sudah hidup benar, kalau yang lain ternyata benar dan Yesus tidak ada di surga, tidak usah takut. Karena di dalam pengertian yang lain, di dalam pengertian yang ada, itu menimbang tentang perbuatan baik. Oleh karena itu, engkau harus yakin, engkau harus percaya bahwa engkau diterima oleh Yesus karena pengorbanan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini sebagai papa yang dipercayakan Tuhan di dalam keluarga, ayah. Kalau kita melihat Mazmur 128 ayat 2. Dikatakan, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ternyata kita bukan hanya ditekankan hal rohani untuk
mendidik, untuk mengajar, untuk membangun iman anak kita. Tetapi kita juga diminta memberikan teladan untuk keluarga kita. Bahwa seorang papa, seorang ayah, seorang pria. Mazmur itu berkata, apabila engkau makan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baik keadaanmu. Oleh karena itu, seorang pria, dia harus bekerja keras. Dia harus menjadi teladan di dalam membangun hidup yang rajin. Dia harus ajar keluarga, tidak boleh makan uang dari korupsi. Seorang pria yang menjadi ayah, di dalam Mazmur ini dikatakan, memakan hasil jerih payah tanganmu, engkau berbahagia. Maka tidak boleh dia membawa hasil yang tidak benar masuk ke dalam keluarganya untuk dimakan oleh anak istrinya. Saudara, pengajaran ini harus dipegang teguh dalam setiap keluarga hari-hari ini. Masa COVID-19 ini satu masa yang tidak mudah. Ada yang di PHK, ada yang gaji berkurang, ada yang diterima begitu berkurang dalam penghasilan, ada yang mengalami pekerjaan begitu sulit, bahkan bisnis sekarang beralih online semuanya. Tapi saya mau berkata bahwa keadaan-keadaan yang dialami oleh keluarga kita tidak boleh membuat para suami, para pria yang bertanggung jawab menjadi pria yang kompromi dengan dosa. Di dalam penghasilan, di dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Kita harus berdiri tegak, tetap menjadi teladan bagi anak-anak, bagi keluarga. Ingat bahwa firman Tuhan berkata dengan tegas, kita harus memakan jerih payah dari tangan kita. Maka hasil jerih payah itu, ia akan membawa kebahagiaan bagi keluarga. Jangan mengharapkan uang dengan gampang dihasilkan. Uang yang mudah dengan gampang dihasilkan akan mudah dihabiskan dengan gampang juga. Yang kaya dengan mendadak bahkan akan jatuh juga dengan mendadak. Uang yang tidak jelas datang hasilnya dari mana. Maka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk anak-anak. Itu akan menjadi satu pertanyaan di dalam kehidupan keluarga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masa yang sulit ini. Saat ini dengan anak-anak kita menyaksikan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ini. Menyaksikan ibadah ini. Ingat, anak-anak kita itu memperhatikan kita dengan baik. Waktu kita bekerja, waktu kita berusaha di masa sulit seperti ini. Saudara, tanpa sadar anak kita yang melihat, dia akan belajar bahwa nanti di masa sulit mereka tidak boleh menyerah. Karena mereka melihat papa mereka bekerja. Bahkan mereka melihat mama orang tua mereka bekerja. Maka usaha keras kita sebenarnya sedang mendidik mereka. Bahwa hari-hari ini rumah kita, keluarga kita menjadi sekolah kehidupan buat anak-anak kita. Kalau kita cuma nonton drama Korea di rumah. Kalau kita cuma mengisi waktu dengan drakor di rumah. Berjam-jam dari pagi sampai sore bahkan lupa mandi. Maka anak-anak kita akan menilai situasi, keadaan ketika menimpa sulit. Pada waktu ke depan dia mengalami masa sulit. Dan masa sulit COVID ini dia melihat diisi dengan bermalas-malasan. Drama Korea ditonton berseri-seri. Maka apa yang engkau tinggalkan untuk anak kamu ke depan? Ketika menghadapi masa sulit. Dia bagaimana menghadapi masa sulit itu? Apakah cara kita menghadapi masa sulit yang sekarang ini akan dipakai oleh dia menghadapi masa sulit dia waktu dia besar? Maka saat ini, inilah masa untuk memberikan teladan bagi dia. Maka Alkitab, Mazmur 124 ayat 2. Dengan hati-hati, dengan wahyu dari Roh Kudus. Ditaruhkan bahwa hasil jerih payahmu yang membahagiakan keluargamu. Karena itu, kalau kita lihat Mazmur 127, kita mundur satu pasal. Saudara, itu membicarakan berkat Tuhan atas keluarga juga. Maka Mazmur 127 dan 128, silakan dilihat di slide yang ditampilkan. Maka
dikatakan iman seseorang kepada pemeliharaan Allah dan ketekunannya dalam berusaha mendatangkan berkat yang berkecukupan. Saudara, banyak orang menafsirkan dengan keliru. Di Mazmur 127 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, saudara, kalimat ini sering dipakai dengan begitu bangganya oleh anak-anak Tuhan yang khususnya mencintai berkat. Dan berkat itu dikaitkan dengan materi. Dan yang selalu berkata kalau beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, gak ada masalah, semua lancar. Saudara, bukankah COVID-19 hari ini menyatakan tidak ada satupun yang istimewa. Semua seluruh di dunia mengalami satu resesi. Mengalami satu kesulitan ekonomi. Bahwa anak Tuhan pun semua masuk dalam sebuah pengujian yang begitu luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Maka kalau ada yang memakai ayat ini dan menafsirkan selama ini keliru. Maka masa sekarang ini menjadi sulit mempertanggungjawabkan tafsirannya. Menjadi sulit untuk mempertanggungjawabkan imannya. Oh udah, gak usah kerja. Santai, duduk. Apa? Karena Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi tidur aja selesai. Tuhan kasih berkat. Enggak. Lihat ayat firman Tuhan. Hari ini kepala keluarga, punggung keluarga, para ayah. Makanya di awal saya sampaikan kerohanian harus beres dulu. Takut akan Tuhan, dia punya kerohanian, dia menjadi kepala mimpin dalam kerohanian kepada keluarganya. Kalau dia tidak mengerti firman, dia sulit mimpin keluarganya. Dia tidak tahu kebenaran, dia sulit mimpin keluarganya. Maka lihat, Mazmur 128 yang hari ini kita bahas berkat atas keluarga, berkat atas rumah tangga. Dimasukkan di ayat 2, makan hasil jerih payah tanganmu. Maka Mazmur 127 tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita harus melihat Alkitab dengan keseluruhan. Maka ketika Mazmur 127 berkata, Tuhan memberikan berkat kepada yang dicintai pada waktu tidur. Jangan berhenti di situ. Karena di ayat 2 128 berkata, makan hasil jerih payah tanganmu. Saudara, yang perlu justru kita ingat. Di Mazmur 127 ayat 1-2, lihat di layar saudara. Yang penting dikatakan di situ, Tuhan yang membangun rumah, Tuhan yang mengawal kota, Tuhan. Maka hidup kekristenan itu bukan bicara tentang kita. Hati-hati, kekristenan itu teosentris, bukan antroposentris. Kekristenan itu pusatnya adalah Tuhan, bukan kita. Bukan nyenengin hati kita, bukan yang penting kita senang, yang penting kita puas, maka semua beres. Bukan. Tapi bicara apakah kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka hari ini mari kita lihat. Kita lanjut. Ayat 1 kita bicara tentang orang yang takut Tuhan. Ayat 2 bicara tentang ayah. Tentang pemimpin, kepala keluarga. Yang dengan hasil jerih payah tangannya memberkati keluarganya. Ayat 3 kita masuk ke istri. Kita lihat. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah, bicara tentang istri. Maka pemazmur memasukkan satu gambaran bahwa istri itu seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Di dalam slide saya berikan gambar pohon anggur yang subur. Nah, di hari Papa ini, para mama saya mau ingatkan. Saudara, mama-mama semua itu dipakai Tuhan luar biasa ketika suami berhasil. Jangan merasa ditinggal ketika suami berhasil. Jangan merasa tidak ada sumbangsi.
Seringkali sebagai istri kita tidak sadar bahwa ketika suami berhasil, maka yang dilihat orang adalah istri. Saudara tahu bahwa kalimat saya bahwa yang dilihat orang adalah istri ini ada di Amsal pasal 12 ayat 4. Amsal 12 ayat 4 berkata, istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Nah lihat, maka hari ini kalau di dunia luar ada perkataan yang begitu bangganya filosofinya dipakai. Itu kelirunya luar biasa. Suami boleh jadi kepala. Tapi kita istri-istri, kita jadi lehernya. Jadi kepala gak ada apa-apanya. Kalau leher gak muter kanan, gak muter kiri, kepala emang bisa apa? Gak bisa apa-apa. Keliru. Kalau istri cuma jadi leher, kasihan. Itu rendah. Alkitab gak bilang istri jadi leher. Amsal 12 ayat 4, Alkitab bilang istri itu jadi mahkota. Mahkota tempatnya di atas kepala. Mahkota itu kalau dipakai, wah orang lihat seorang raja. Yang dilihat bahkan bukan wajahnya, akhirnya orang lihat mahkotanya. Jadi istri yang cakep, jadilah istri yang cakep. Kalau Alkitab berkata di ayat 3 Mazmur tadi, istri akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Jadilah istri yang cakep bagi suami. Saudara, saya menemukan ini persoalan milenial zaman now. Apa persoalannya? Ini saya ketemu benar-benar. Ini fakta. Dan bagi yang milenial yang baru menikah, perhatikan baik-baik. Ada 4 persoalan saya lihat. Pertama, menunda pernikahan. Ada banyak sekarang pemudi-pemuda yang sudah cukup secara umur tunda pernikahan. Yang kedua, ya, bukan hanya menunda, bahkan tidak mau menikah. Tidak siap. Jadi bukan hanya menunda, tidak mau menikah. Lalu yang ketiga, menunda memiliki anak. Sudah menikah, menunda memiliki anak. Udah menikah berapa lama? 3 tahun. Pak, udah punya anak? Belum. Kenapa belum? Belum mau. Perhatikan. Bukan yang menunda memiliki anak. Keputusan untuk tidak memiliki anak. Di layar saudara saya munculkan 4 alasan ini. Saya tulis sebagai persoalan milenial. Zaman now. Bukan yang menunda memiliki anak. Keputusan untuk tidak memiliki anak. So saya tanya alasannya apa? Nah saya tampilkan untuk saudara. Perhatikan. Saudara, kemapanan finansial. Oh, kita belum mapan finansial. Dan juga masalah kenikmatan hidup itu membuat mereka menunda pernikahan. Bahkan tidak mau menikah, menunda punya anak. Bahkan gak mau punya anak. Apalagi alasannya? Kerepotan. Repot harus menyesuaikan diri dengan pasangan. Repot harus membesarkan anak. Sedangkan, kenapa saya ajak saudara masuk ke bagian ini? Karena ayat 3 di Mazmur 128 bicara tentang istri dan anak. Sudah apalagi alasan milenial tidak mau menikah, menunda pernikahan, tidak mau punya anak, menunda punya anak. Yaitu alasan mereka menikah dan memiliki anak dipandang sebagai 2 komitmen yang terpisah. Oh menikah beda dengan memiliki anak. Menikah itu gak harus punya anak. Dan kalau punya anak gak harus menikah. Silakan. Ini persoalan yang terjadi. Nah dan yang terakhir, ongkos. Ada anak muda berkata, ongkos pak, ongkos apa? Aduh capek tenaga, pikiran, uang, emosi itu harga, ongkos yang harus dibayar. Sebuah harga yang harus diberikan untuk membesarkan dan menyekolahkan anak-anak. Saudara dengar baik-baik. Saya bacakan untuk mereka yang menunda punya anak. Menunda menikah. Dalam penundaan yang beda dengan masalah kalau saat ini sedang terjadi COVID-19. Oh kita tunda. Beda. Tapi menunda dengan alasan-alasan yang tadi yang saya sampaikan. Maka perhatikanlah Kejadian 1:28. Saya baca. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi.
dan takluk karena itu. Oke, saya kasih warna kuning di layar saudara. Kalau yang mengikuti dari handphone, dari live streaming ya, TV ya, bisa lihat. Lalu saya gabung dengan ayat Kisah Rasul pasal 10 ayat 15. Perhatikan. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Saudara, apa artinya ini? Artinya, berkeluarga dan memiliki anak adalah suatu bentuk pengabdian hidup dan pelayanan kita yang menyukakan hati Tuhan. Ini harus disadari. Saudara, kenapa? Ayat Kejadian tadi dan Kisah Rasul itu saya mau ingatkan saudara. Bahwa sejak dari awal ayat ini diberikan sampai hari ini. Ayat ini tidak pernah dianulir. Firman ini tidak pernah dibatalkan. Firman yang berkata Allah berfirman, beranak cuculah bertambah banyaklah. Tidak pernah dianulir. Dan kalau tidak pernah dianulir, ingat Kisah Rasul berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Kalau Tuhan berkata, engkau harus dinyatakan pada dunia dengan perintah sejak awal, beranak cucu. Kenapa anak Tuhan hari ini menikah, bisa menikahnya komit begini, kita gak usah punya anak ya. Kita menikah, tapi kita udah gak usah punya anak. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang gak punya anak. Saya pernah alami teman saya yang gak punya anak. Dia nonton TV, pagi-pagi dia buka TV, berita muncul, ada orang buang anak di tong sampah. Nangis dia tutup TV-nya langsung. Dia nangis. Saya mau punya anak. Saya buka TV berita seperti itu, saya nangis. Saudaraku yang terkesan Tuhan, ingat Tuhan tidak pernah menganulir firman Tuhan di Kejadian pasal 1 ayat 8. Jadi apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hari ini saya ingin berikan saudara membaca bagian ini. Berkeluarga dan memiliki anak adalah suatu bentuk pengabdian hidup. Dan pelayanan kita yang menyukakan hati Tuhan. Jadi jangan biarkan alasan-alasan yang pragmatis, repot, gak punya uang. Alasan-alasan yang susah, semuanya sulit. Itu menghalangi rencana Allah hadir melalui hidup dan keluarga kita. Saya ulangi, jangan biarkan alasan-alasan pragmatis menghalangi rencana Allah hadir melalui hidup dan keluarga saudara. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari saya rangkumkan Mazmur 128 seperti ini. Berkat atas umat, khususnya atas keluarga. Ya, berkat itu dicurahkan kepada umat yang hidup menurut jalan Tuhan. Itu ayat 1. Ayat 2 dan 3, berkat itu atas kesejahteraan dalam keluarga. Itu disediakan. Kalau saudara lihat, berkat atas masyarakat dan bangsa itu pun disediakan di ayat 5. Dan ayat 6 bahkan berkata, berkat itu bersifat turun-temurun. Betapa luar biasanya. Kalau kita lihat Mazmur, ya, mari kita lihat berkat atas keluarga. Saya masuk ke ayat 6. Mazmur 128 ayat 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, berkat ini dikatakan yang bersifat turun-temurun. Gak berhenti di anak, sampai anak-anakmu. Dan tahu gak, jemaat yang terkasih, kenapa di Mazmur 128 anak itu memakai bahasa kiasan tunas zaitun? Pernah gak kita berpikir, kenapa tidak pakai anak itu biar gagah, biar bahasa anaknya keren itu pohon aras di Libanon? Enggak, pohon zaitun, tunas zaitun. Anak-anakmu seperti tunas zaitun di sekeliling mejamu. Kenapa? Saya kasih tahu. Minyak yang terbaik seluruh dunia itu sudah dibuktikan. Bukan kelapa sawit. Bukan minyak dari buah yang lain. Tapi dari zaitun. Itu kandungan airnya paling sedikit. Dan itu paling murni. Dan saya kasihkan yang Alkitabiah. Keluaran pasal 27 ayat 20 sampai 21. Yang boleh dipakai di rumah Allah hanya minyak zaitun. Ini gak boleh bawa minyak kelapa ke rumah Allah. Ke kemah. Itu lihat bait suci, bait Allah. Tidak boleh pakai minyak yang lain. Gak boleh. Harus minyak zaitun. Saya bacakan. Keluaran 27.
Harus kepadamu minyak zaitun, tumbuk yang murni untuk lampu. Supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Jadi ingat, di bait Allah nggak pakai minyak lain. Nah, kenapa minyak zaitun Tuhan perintahkan? Secara manusia yang saya pelajari, minyak zaitun itu paling sedikit asapnya. Asal bayangkan di bait Allah, api itu, terang itu harus terus menyala. Lalu kalau dia memiliki asap, maka berjam-jam di dalam ruang sedemikian, itu akan sesak. Maka kalau lihat minyak zaitun, itu unik sekali. Minyak zaitun ini paling terang. Jadi kalau dinyalakan pakai minyak zaitun, itu terangnya sinar itu paling terang. Dan dia paling sedikit asap. Tuhan kita itu begitu luar biasa ketika berkata minyak zaitun. Dan ini membuat kita mengingat Mazmur 108 para papa. Ayo yang jadi ayah hari ini. Jangan ya, jangan setuju istrimu berkata ayo kita tunda punya anak. Sampai bertahun-tahun bahkan sampai berkata gak usah punya anak. Bilang gak bisa, saya sudah dengar khotbah pendeta Fu. Karena firman Tuhan dasarnya berkata, punya anak itu juga sebuah pengabdian kepada Allah. Punya keluarga pengabdian, punya istri juga pengabdian. Jadi pria-pria yang hari ini, Sian Haka yang belum married, umur sudah cukup, pikirkan baik-baik. Karena punya istri, punya anak itu juga pengabdian di hadapan Tuhan. Ya, saudara, satu slide terakhir saya ingin berikan untuk kita. Saya bacakan untuk saudara. Kesalehan menjanjikan kehidupan di saat ini dan di saat yang akan datang. Para papa, para ayah, para pria. Di pundak saudara itu kepercayaan Tuhan yang luar biasa. Saya bangga menjadi ayah dari 3 putri. Saya bangga menjadi seorang suami bagi istri saya. Saya berusaha, saya menjerit di hati berdoa, Tuhan saya pingin generasi yang akan datang. Itu generasi yang terus memuliakan Tuhan, membawa nama baik keluarga. Saya bahkan terus berdoa untuk keluarga saya. Ingat, takut akan Tuhan. Itu permulaan segalanya. Mazmur itu udah dimulai dengan takut akan Tuhan. Kedua, takut akan Tuhan ini juga bicara tentang seorang ayah, seorang papa yang memakan hasil jerih payah, kerja keras. Kalau engkau lembek, kalau engkau tidak siap kerja keras, pikir baik-baik masa depan keluargamu bagaimana. Yang ketiga ingat, istri itu pohon anggur yang subur. Anak itu tunas zaitun. Maka turun-temurun berkat atas keluarga ini. Ketika dimulai dari ayat 1, ayat 6 ditutup tentang apa? Berkat orang yang takut akan Tuhan. Itu gak berhenti. Ternyata berkat itu turun kepada generasi demi generasi. Saya berdoa, semua yang menyaksikan live streaming ini, Jemaat Sian Haka dan semua di luar jemaat yang juga menyaksikan. Sandarkan imanmu pada Tuhan. Bangun kehidupan keluarga dengan sungguh-sungguh. Bangga pada panggilanmu sebagai seorang papa. Di hari papa ini, ingat bahwa engkau harus menjadi papa yang kepala itu harus rohani. Sungguh-sungguh dalam Tuhan. Serius ikut Tuhan. Serius memberi teladan kepada keluarga dalam hubungan dengan Tuhan. Maka engkau memiliki anak-anak yang akan menerima berkatmu. Bahkan sampai generasi cucu-cucumu. Rindukah engkau menjadi berkat bagi generasi sampai terus menerus? Karena Alkitab sudah berkata, disediakan berkat turun-temurun. Dan itu dimulai dari engkau sebagai papa yang hidup takut akan Tuhan.
Kita berdoa. Bapa.